Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas CRD. Yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman pertama memahami simbol-simbol yang terdapat atau yang digunakan untuk membuat CRD. Yang pertama, bentuknya persegi panjang, ini kita namakan nanti sebagai entitas. Entitas biasanya digunakan untuk nama orang, nama mesin, ya, nama dokumen. Nah, ketika berbicara entitas, maka biasanya entitas selalu menggunakan kata benda. Lalu berikutnya, yang kedua, persegi panjang berlapis. Ini adalah entitas yang lemah. Entitas yang lemah biasanya digunakan hanya sebagai referensi. Misalkan, ketika kita berbicara entitas karyawan, maka entitas lemahnya bisa kita gunakan adalah hubungan keluarga si karyawan tersebut. Lalu berikutnya adalah kita berbicara mengenai relationship. Relationship ini adalah hubungan antara entitas yang satu terhadap entitas yang lainnya. Dan biasanya ini menggunakan kata kerja. Lalu berikutnya kita berbicara mengenai identifying relationship. Ini bentuknya belah ketupat double. Lalu berikutnya adalah kita berbicara mengenai atribut derivatif. Atribut derivatif ini biasa digunakan untuk sesuatu yang sifatnya hitung-hitungan. Misalkan ketika kita berbicara tadi entitasnya karyawan memiliki tanggal lahir itu lalu untuk mengetahui usia si karyawan tersebut, maka tanggal sekarang ini dikurangi dengan tanggal lahir dia. Itu adalah hasilnya usia. Maka usia tersebut kita gunakan atribut derivatif. Ya. Lalu berikutnya bentuk oval seperti ini. Ini adalah atribut. Atribut tadi yang kita gunakan dia sebagai tanggal lahir. Berikutnya, ketika kita berbicara di atribut tersebut memiliki primary key, maka bentuknya sama oval, hanya bedanya yang primary key selalu diberi garis bawah. Ya, ini untuk menandakan bahwa si atribut tersebut adalah primary key. Lalu berikutnya kita bahas mengenai atribut multivalue. Ketika berbicara atribut multivalue, maka bentuknya oval double. Nah, kapan digunakan? Ini digunakan bisa saat kita mengisikan nama gelar, misalkan nama saya Wawan Gunawan, gelar saya Eskom MT. Maka atribut multivalue ini bisa kita gunakan untuk mengisi Eskom MT. Ya, lalu bagaimana nanti cara pemanggilannya? Bisa kita siasati cara pemanggilannya, kita bisa menggunakan skema array. Lalu berikutnya kita berbicara mengenai atribut composite. Ketika berbicara atribut composite, maka katakanlah di sini atributnya nama. Atribut composite ini bisa kita pecah-pecah. Misalnya di sini menjadi nama depan, nama tengah, atau berikutnya adalah nama akhir. Ini adalah atribut composite. Ya, jadi masing-masing entitas ini memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mulai membuat ERD, maka jangan sampai salah kapan kita menggunakan entitas. Kapan kita menggunakan entitas yang lemah, kapan kita menggunakan atribut yang simple, kapan kita menggunakan atribut tapi statusnya dia sebagai primary key, kapan kita menggunakan atribut multivalue, kapan kita menggunakan derivatif, kapan kita menggunakan composite. Itu ya. Ini harus teman-teman pahami. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Ya. Setiap entitas pasti memiliki atribut. Ya, setiap entitas pasti memiliki atribut. Tapi tidak semua relation ini memiliki atribut. Kebetulan contoh di sini ini tanpa atribut, tapi ada juga relationship ini yang memiliki atribut. Jadi tidak semua relationship memiliki atribut, tapi setiap entitas pasti memiliki atribut. Ya, ini harus teman-teman pahami. Oke, ini contoh-contohnya. Oke, nama pegawai, tanggal lahir, gelar, ini multivalue-nya. NIP ini sebagai primary key-nya. Nama dan tanggal lahir ini sebagai atribut yang simple. Nah, contoh atribut derivatif.
pegawai punya tanggal lahir, tapi yang ingin kita tentukan katakanlah nanti adalah umurnya, maka umur ini sebagai atribut derivatif ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya derajat kardinalitas ini ada di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.